Binotto dipecat Yo, hey guys, it's Mike. So let's go. Dan akhirnya kita kembali ke obrolin race. Mungkin segmen ini gak tahu nih namanya obrolin race, tapi ini ada something yang bisa kita obrolin dan cukup menarik, yaitu dipecatnya Binotto. Rumor dipecatnya Binotto. Karena of course ini semua belum pasti, tapi gua sebagai tifosi itu udah yakin dan kepingin kalau Binotto itu dipecat saja gitu ya. Karena ya sorry banget men, gua bener-bener aduh gimana ya masalahnya ya. Kalian tahu sendirilah, sebagai ini gua ngobrol sama tifosi dulu nih terutama. Ya kalian lihat sendiri kan kinerjanya bapak kita Binotto ini gitu, nggak becus gitu ya. Gue udah sering marah-marah di podcast Breaking Point soal Binotto, dan ya kalian sering lihat gua roasting Binotto di live stream gua gitu ya, gimana seorang Binotto ini menghadapi uh, tim gitu ya, atau menjalankan sebuah tim sebagai tim prinsipal kayaknya kurang menunjukkan jiwa bosnya gitu, compare to Toto Wolff sama Horner sama yang lain-lain gitu ya. Dan ya sebelum kita masuk terlalu panjang, jangan lupa untuk like video ini dan tinggalin komen di bawah. Kita diskusi, share ke teman-teman kalian juga, dan of course buat kalian yang belum subscribe, klik di subscribe button, bantu gue ke 100.000 subscriber. Masih jauh tapi ya semoga bisa ya. Oke. Ya seperti yang kalian tahu, kemarin ini gue rekaman jam 6 pagi teman-teman. Buat kalian yang nih tuh 5:58 tuh, limanya nggak kelihatan tapi 5:58 tuh. Jadi ini gue jam 6 pagi, gue tuh nggak bisa tidur kok kepikiran sama berita yang super gokil ini gitu ya. Gimana Binotto ini kok bisa tiba-tiba secara out of nowhere gitu ya, tiba-tiba ada rumor dari Instagramnya Formula Racers, yang mana ini rumor kalau yang dari dia ini biasanya 90% benar teman-teman ya, terjadi gitu dari akun ini gitu ya. Dia bilang Fred Vasseur, atau ya yang kalian tahu tim prinsipalnya Alfa Romeo ya, Mbak Siti ya. Alfa Romeo itu akan menggantikan Mattia Binotto di Ferrari mulai Januari tahun depan. Ferrari Presiden John Elkann sudah ngobrol sama Fred last summer, dan it seems the move will now materialize. Jadi udah dimaterialisasi lah ya, jadi udah dimateraikan. Yang gue nggak tahu ini sumbernya gimana, tapi ya gue sih berharapnya ini 100% benar teman-teman. Dan yang membuat ini agak lebih aneh lagi, tiba-tiba nih Ferrari konfirmasi gitu kan di akun Twitter, ya pokoknya sosial medianya Ferrari, ngasih tuh konfirmasi statement Scuderia Ferrari statement in relation to speculation in certain bla 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 bla, pokoknya template lah ya, bilang bahwa itu semua tidak benar dan tidak ada tuh. Ferrari states that these rumors are totally without foundation. Jadi nggak ada fondasinya, ini rumor doang guys gitu kan. Tapi kalian ingat ya teman-teman ya, yang terjadi waktu kayaknya akun Formula Racer juga yang bocorin kalau si siapa tuh Otmar mau pindah dari Aston Martin ke Alpine gitu teman-teman. Dan waktu itu si Otmar juga ngasih statement itu tidaklah benar guys gitu kan. Standar sama teman-teman ya. Dan jadi ini kayak dejavu ya, kejadian yang sudah pernah terjadi di Aston Martin, terus nyatanya sekarang Otmar beneran ke Alpine gitu kan. Jadi kalau menurut gue sih 99% ini benar ya teman-teman ya. 1%-nya ya mungkin ya rumor ya. Yaitu sekaligus 90%, nah 9%-nya tambah harapan dari gue gitu. Jadi ya pertanyaan besarnya adalah layakkah atau pantaskah Binotto dipecat gitu teman-teman. Karena ya Binotto kan ya sebagai tim prinsipal baru menjabat menjadi tim prinsipal Ferrari itu di tahun
semoga nggak salah nih. Tahun 2018 teman-teman dia naik ya. Tahun 2019 tuh si Arifa Bene 2019 dia dipromosiin menjadi tim prinsipal yang mana itu merupakan tahun pertamanya Leclerc gitu di Ferrari ya, atau tahun kedua ya, gue agak lupa ingat juga. Pokoknya itu 2019 Ferrari Leclerc, gue inget banget dia battle sengit sama Hamilton, kayaknya tahun pertama deh ya kalau nggak salah, tahun pertamanya Leclerc di Ferrari, jadi bersama tahun pertamanya Binotto juga. Jadi ya cukup menarik ya, dan kita nggak usah bahas 2 tahun belakangan, maksudnya nggak usah bahas dari 2019, 2020, 2021. Kita mungkin bahas kinerjanya Binotto di tahun 2022 ini aja, karena mungkin kan ya kalau kita bahas dari awal mungkin terlalu panjang juga dan juga terlalu nggak semua inget lah gitu teman-teman ya. Yang mana mending kita bahas di tahun ini. Dan ya masalahnya tahun 2019 oke lah, dia masih pertama kali masuk dan kinerjanya sebetulnya kalau menurut gua sih di tahun itu yang waktu zamannya masih sama Vettel kan, 2019 kan Ferrari masih sama Vettel ya, Vettel dan Leclerc itu sebetulnya aman-aman aja gitu teman-teman ya. Not so bad but not so good juga, tapi oke lah untuk tahun pertamanya karena akan meneruskan Arifa Bene yang menurut gua arahnya tuh udah bener teman-teman ya. Karena di tahun 2019 Ferrari masih ada daya juang, Vettel masih menang gitu ya, masih ada beberapa menang gitu kan. Tiba-tiba tahun 2020 itu kayak lah kok jadi kayak gini Ferrarinya gitu kan. Kayak kesannya ya ini terkesan teman-teman ya, apa yang sudah dibangun sama Arifa Bene naik Ferrari, tiba-tiba pas begitu ganti Binotto diturunin lagi gitu sama Binotto. Kesannya seperti itu, terlihatnya seperti itu teman-teman. Jadi makanya kita balik lagi nih ke pertanyaan awal gitu. Layak nggak sih sebenarnya Binotto ini masih ada di Ferrari atau dipecat aja bener nih gitu. Dan dan kita juga pertanyaan keduanya nanti kan kalau misalnya beneran jadi diganti sama Fred, apakah Fred ini lebih oke gitu kan? Tapi kita sebelum ke pertanyaan kedua, kita ke pertanyaan pertama dulu nih. Layak gak seorang Mattia Binotto ini dipecat teman-teman? Dan kalau gua sebagai Mike Denaldi bilangnya ya sok, monggo, silahkan langsung sekarang kalau bisa besok. Gua udah muak coy sama Binotto ini. Ya mungkin ada bias dari gua juga ya teman-teman. Gak tahu kalian sebagai tifosi gimana? Kalau misalnya kalian sebagai bukan tifosi yang tim Red Bull, tim Mercedes sih seneng ya. Ada Mattia Binotto yang bisa ngebadut tiap hari, tiap balapan, dan tim-tim kalian Mercedes dan Red Bull bisa menang dengan mudah gitu ya. Kurang ajar kalian, gue tahu nih. Jadi kalian sih pasti ya, oh janganlah di Ferrari terus aja nih si Binotto bagus kok gitu pasti kalian. Tapi tifosi ya, gue yakin yang tifosi sejati pasti akan sebagian besar akan sependapat dengan gua nih kalau misalnya layak Binotto dipecat aja. Nah, mungkin kita bisa flashback dulu di tahun ini ya, kita bahas yang tahun ini aja teman-teman. Itu mungkin dari awal-awal udah bagus, Ferrari bagus gitu kan kalian lihat sendiri di Bahrain, wah bagus 1-2 finish. Di Australia Leclerc bisa Grand Slam. Karena kita udah punya pembalap yang hebat-hebat teman-teman ya. Charles Leclerc bagus. Ya mungkin kalau compare sama Max Verstappen memang ya bagusan Max Verstappen lah ya. Tapi maksudnya levelnya udah mendekati lah gitu sama Max gitu kan. Carlos Sainz juga bagus. Compare sama Perez ya jauh Carlos Sainz kan. Sama Carlos Sainz sama Perez ya menang Carlos Sainz jauh kalau menurut gue ya. Dan terbukti lah dari beberapa balapan gitu kan. Memang secara poin sekarang Carlos Sainz di bawahnya Perez ya. Tapi kan ya beberapa balapan Carlos Sainz melintir lah, ditubruk lah, gitu-gitu ya temen-temen. Memang apes aja sih Carlos Sainz. Tapi kalau menurut gue secara skill, gue rasa gue rasa Carlos Sainz sih masih lebih bagus ya ketimbang Perez nih, mohon maaf nih. Dan nah oleh karena itu ketika kita masuk aja deh ke balapan yang menurut gue lumayan aneh ya. Mulai dari Monaco teman-teman. Monaco tiba-tiba udah gampang banget. Kok bisa dari depan finishnya malah ke belakang gitu. Dan strateginya gak jelas yang waktu itu. Terus Binotto juga gak merasa
komentarnya nggak ada komentar yang merasa salah atau gimana gitu ya. Dia merasa ya oke itu biasa aja gitu. Memang memang strategi kita kayak gitu katanya di Monaco ya. Mungkin gua belum ada beberapa buktinya, tapi oke kita Monaco kita skip aja mungkin. Oke anggaplah itu kesalahan yang manusiawi lah ya. Oke salah nih nggak apa-apa sekali doang deh Monaco. Walaupun kita bete sebagai tifosi salah gitu ya. Dimaafkan gitu walaupun mungkin kata Binotto itu nggak salah gitu. Tapi oke lah namanya manusiawi. Lanjut lagi guys, berlanjut lagi nih. Yang mana ya kalau yang ke Baku meledak mesinnya ya nggak bisa ngomong lah ya. Mesin meledak dan segala macam. Terus kita skip ke yang namanya Silverstone guys ya. Ini gue udah ada nih ya kalau Silverstone. Mulai Silverstone nih gue udah mulai ada nih bukti-bukti perkataan dari Bapak Binotto ini teman-teman. Jadi kalian bisa nilai sendiri ya. Binotto di Silverstone Carlos Sainz menang. Bagus, Carlos Sainz menang. Tapi mengorbankan seorang Charles Leclerc yang bannya kalau kalian ingat dari ban hard gak diganti guys. Udah kayak Lewis Hamilton di Abu Dhabi ya. Ban hard gak diganti. Dan ini kata Binotto ya, there is nothing to sort internally. Kita nggak perlu ada review apa-apa. Bayangin coy, bayangin lu habis balapan, pembalap lu menang, tapi lu ngorbanin pembalap satunya dengan strategi yang menurut gua dipertanyakan tanda tanya besar gitu ya. Lu kok nggak masukin itu Charles Leclerc, padahal yang lainnya juga masuk pit stop gitu. Tapi dia bilang kita nggak perlu review apa-apa. Gak ada yang nothing to sort. Nothing guys. Nothing itu kan berarti bahasa Indonesianya tidak ada. Bayangin. Jadi nih orang udah mulai wah kampret banget nih. Dia bilang nothing guys. Jadi kan kesannya memang kita nggak salah. Ya memang orang Carlos Sainz menang. Emang kesannya kayak gitu ya. Harusnya kan ya oke. Kita memang Carlos Sainz menang. Congratulations to Carlos Sainz. Tapi ya kita tetap akan evaluasi lah apa yang bisa kita lakukan lebih baik. Mungkin lain kali kita bisa tetap mendapatkan juara 1 dan juara 2 ketimbang mengorbankan Leclerc. Kayak gitulah pokoknya jawabannya yang lebih bijaksana lah ya. Namanya tim prinsipal woy. Ini lu bilangnya nothing gitu. Wah gila nih orang. Oke, it's okay itu kedua kali guys ya. Kedua kali fans sedih gitu ya. Ini kok gini lagi. Kemarin di Monaco udah kejadian, di Silverstone dikasih kejadian gini lagi dengan tanggapan yang kayak gitu tanggapannya Binotto. Nothing to sort internal gila. Oke nggak apa-apa. Kedua kali nggak masalah gitu ya. Lanjut lagi nih kita skip lagi ke Hungaria teman-teman ya. Hungaria nih, bayangin Hungaria ya. Kalian ingat sendiri Hungaria tentang pace-nya Ferrari yang udah semakin bapuk nih teman-temannya di Hungari ya kan. Udah mulai kelihatan wah ini Ferrari ada masalah apa nih gitu kan. Udah mulai kelihatan gitu kan. Udah mulai itu kan Hungari udah di tengah-tengah musim ya sebelum season break gitu. Jadi kita udah bisa melihat lah gitu gambaran besarnya gitu ya. Waktu itu Red Bull udah semakin kenceng juga gitu kan. Walaupun memang Mercedes belum mengejar ya. Tapi tetap kan saingan utama kita kan Red Bull waktu itu Ferrari ya. Dan ternyata kalian bisa lihat sendiri kalau si Binotto itu diwawancarain sama Crofty di lap 26 dan Mattia Binotto bilang kalau dia itu nggak khawatir sama sekali. Tuh, tells Crofty that he isn't worried about Verstappen's pace. Gila nggak? Dia bilang wah gila sih ini orang. Jadi dia ngelihat lap 26 loh guys. Lap 26 dia ngelihat pace Verstappen yang udah 360 dan masih ngejar gitu ya. Ya itu waktu itu kalau nggak salah lap 26 belum 360 sih ya. Tapi ya you get the point lah. Kalian ngelihat pace-nya Max Verstappen yang gila-gilaan kayak gitu dan Mattia Binotto sebagai tim prinsipal bilang kalau dia nggak khawatir sama sekali teman-teman. Jadi dia masih percaya kalau mobil dia tuh terbaik gitu ya istilahnya. Itu orang gila guys ya menurut gue tuh. Wow. Orang ini gila sih. Maksudnya ya pede sih boleh ya. Maksudnya gue bangga kok sama tim gue, mobil gue percaya gue gitu ya. Bagus-bagus aja sih sebetulnya. Cuma mungkin
lagi-lagi ya pemilihan kata mungkin atau memang ya gua nggak tahu ya. Ini orang ini gila banget sih, delusional coy. Jadi bener-bener dia ini percaya bahwa Ferrari itu masih terbaik gitu. Padahal itu kondisi udah Red Bull udah gila banget pace-nya. Max Verstappen udah kenceng banget gitu kan. Dan oke, setelah Hungari masih ada season break dan kita percaya Ferrari akan comeback stronger gitu ya. Setelah season break nih, dan Binotto pun bilang kita akan ada kan ya kan. Binotto believe. Nah, ini ada lagi nih artikelnya ya. Lanjut nih, langsung lanjut nih. Binotto percaya bahwa Ferrari bisa memenangkan 10 race terakhir. Wah, kita sebagai tifosi udah bergetar ya jiwanya. Yes, tifosi are back gitu kan. Ferrari is back gitu kan. Tapi ya, walaupun di otak gua juga waktu itu pikir ya bodo amat gitu, nggak mungkin lah gitu kan. Walaupun memang ada harapan ya, wah mungkin kali ya gitu ya. Ya sebab namanya tifosi gitu kan. Tapi wah ya gimana ya guys ya. Terus balik ke apa namanya Spa, ininya Leclerc terkena tear off gitu ya, apa namanya brake ductnya Leclerc apes lah dan segala macam. Jadi oke lah masih apes gak masalah ya, namanya apes. Mungkin mobilnya kenceng tapi apes aja gitu ya. Tapi makin kesini teman-teman, kita skip lagi ke Meksiko ya. Meksiko, bayangin guys. Ya, Meksiko itu kan Ferrari kan bapuk yang gila-gilaan ya. Bapuknya itu ya memang mereka bilangnya mobilnya tuh dikurangin powernya karena takut mesinnya meledak kayak mesinnya Alonso gitu ya. Karena di situ kan intensitas udaranya kan lebih kecil ya, karena kan di dataran tinggi gitu ya. Jadi angin yang masuk ke coolingnya mungkin nggak seberapa banyak sehingga mesinnya gampang panas. Jadi mobilnya bapuk gitu teman-teman. Bukan mengomentari mobil sendiri yang bilang ya kita akan tetap stay fokus karena memang di Meksiko ini bukanlah track kita karena kita harus mengurangi mesin. Ya pokoknya komentar tentang mobilnya sendiri lah. Enggak, Binotto malah nih gue kasih lagi artikelnya nih. Mattia Binotto believe, gila. Ini dari Planet Sport teman-teman ya, by the way, artikel F1 yang udah terkenal sumbernya. Mattia Binotto believes Mercedes tire strategy cost them win in Mexico. Malah ngomentarin Mercedes. Gila ini orang guys ya. Gue gak paham lagi. Maksudnya lu akun gosip apa gimana gitu Mattia Binotto ya? Gila gak? Udah kayak lambe turah gitu kan. Lu komentarin tim lu dulu gitu loh. Tim lu dulu. Lu benerin. Lu bagus. Boleh lah lu komentar-komentar yang lain. Boleh gitu. Kalau tim lu di atas nih. Di konstruktor nomor 1, driver standing nomor 1, boleh deh lu komentar gitu. Ini tim mobil lu aja bapuk pas di situ nomor 3. Lu bisa-bisanya ngomentarin Mercedes, gila nih orang. Gitu kan. Jadi apa ya? Lihat nih. Criticize for a tire choice that cost Charles Leclerc the win in Hungary. Mattia Binotto say it's not only Ferrari who get. Dia cari temen teman-teman, lihat nih. Nggak di bawah nih, di bawah fotonya Hamilton nih ada tulisannya ya. Cari temen, nggak hanya Ferrari loh yang salah. Tuh Mercedes juga salah di Austin sama Meksiko. Bayangin ada Austin tiba-tiba. Jadi dikomentarin coy. Binotto kayak nyari temen salah-salahan gitu, tau nggak, kayak anak kecil yang kan yang salah juga itu juga salah tuh sama gitu kan. Kayak anak kecil kan gitu kan. Ini Binotto bayangin tim prinsipal guys. Bayangin bos ya, hitungannya kan bos gitu ya. Tapi komentarnya, mulutnya, kelakuannya begini gitu. Jadi wah gila sih ini orang ya. Jadi kalau menurut gua sih ya itu sumber terakhir yang gua bisa tampilkan ke kalian teman-teman. Jadi pertanyaannya sekali lagi, apakah Binotto layak dipecat? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Kalau menurut gua sih cepet-cepet deh. Tolong, gua nggak betah ngelihat dia memimpin Ferrari gitu, karena Ferrari itu terkenal ikonik banget di balapan, terkenal tim yang sangat-sangat legendaris, tim yang kuat, tim yang strong. Merah tuh warna berani, warna kuat, warna api membara. Ini tim prinsipalnya kok begitu membadut gitu, nggak ada api-apinya gitu loh, julid gitu kan. Bukan mencerminkan bos sama sekali. Bandingin sama Toto Wolff. Bahkan kalau menurut gua Fred
Ya mungkin Fred gak bagus juga sebetulnya teman-teman ya. Mungkin gue maksudnya masih belum mempercayai Fred juga sih. Tapi better deh, udah yang lain asal jangan Binotto gitu teman-teman ya. Jadi gue pernah bilang kan, selama Binotto masih di prinsipal F1, prinsipal Ferrari, gue yakin Ferrari nggak akan bisa juara dunia teman-teman. Gue yakin banget. Kalaupun juara dunia ya itu kehokian yang 99% tingkat dewanya Binotto gitu. Karena padahal kalian lihat sendiri mobil udah oke, drivernya sangat-sangat bagus, tapi lihat hasilnya. Bapuk gitu teman ya. Gue nggak tahu apa yang dilakukan Ferrari selama 1 tahun ini, evaluasinya nggak ada. Lu bandingin deh sama Mercedes, mereka dari mobil bapuk bisa sampai menang loh guys. Gimana coba? Mercedes dari bandingin sama Ferrari tahun 2020 kemarin. 2021 kemarin. 2021 Ferrari tuh nggak ada menang sama sekali, jadi kayak nggak ada peningkatan gitu. Kayak lu jadi tim prinsipal terus kerja lu ngapain gitu kan? Bahkan Alpine aja memenangkan race ya, walaupun ya kejadiannya unik ya, tapi tetap aja menang gitu. McLaren menang, Alpine menang gitu kan tahun 2021 ya. Ferrari gak ada menang guys, gimana coba? Sebagai tim yang lumayan powerful lah, berdampak di F1 gitu ya, udah tim yang paling lama gitu di F1. Mana? Gak ada peningkatan gitu. Ini Mercedes tahun ini bapuk tapi mereka berjuang menang anjir tuh kan. Bisa loh. Jadi kalau menurut gue kayak Binotto kayak nggak ngelakuin PR-nya gitu loh. Sekilas ya, gue nggak tahu sih yang di dalam. Ini kan kita sebagai penonton ya teman-teman ya. Gue nggak tahu internalnya gimana gitu. Kalau menurut gue Binotto nggak bagus, nggak pinter, kayak mungkin kayak orangnya kurang tegas gitu teman-teman ya kepada. Ya mungkin yang malas bukan Binotto nih misalnya, yang malas mungkin engineer-nya nggak mau desain, nggak mau upgrade yang bagus, tapi Binotto-nya nggak tegas gitu misalnya. Oh, lu udah kerja. Terus si engineer-nya bilang, udah nih Pak Bos gitu. Oke, padahal engineer-nya nggak kerjanya asal-asalan misalnya gitu. Tapi Binotto-nya orangnya santuy aja. Pokoknya udah kerja, oke bagus gitu. Kayak nggak ada passion-nya gitu di F1 ya. Kayak dia udah kerja terus kayak pokoknya semuanya udah melakukan tugasnya, oke selesai kita pulang gitu kayak. Tapi hasilnya padahal nggak ada gitu loh teman-teman. Jadi itu yang gue sayangkan ya dari seorang Mattia Binotto. Jadi terima kasih selama 2019, 2020, 2021 dan 2022 4 tahun bersama ya. Terima kasih banyak Mattia Binotto. Silahkan Anda mencari pekerjaan yang lain. Mungkin balik ke engineer ya, karena Rueda juga gue nggak tahu gitu ya. Mereka masih bisa dipegang apa enggak, karena yang salah mungkin bukan hanya Binotto selama ini gitu kan. Tapi nggak apa-apa, dari akarnya dulu nih Binotto dicabut dulu gitu. Nanti kan kalau misalnya tim prinsipalnya benar, tim prinsipalnya yang bisa tahu, oh ini engineer-nya nih nggak becus nih, ganti gitu kan. Kayak gitu-gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau bosnya dulu yang langsung diganti sama Fred atau siapapun, gue sih nggak masalah. Pertanyaan kedua tadi gue jawab singkat aja. Fred pantas nggak gantiin Binotto? Gue bilang sih pantas-pantas aja, karena di Alfa Romeo juga dia not bad. Walaupun ya namanya Alfa Romeo ya teman-teman ya. Tapi at least keren lah gitu. Alfa Romeo masih bisa nggak banyak kesalahan, walaupun memang ya kita nggak bisa tahu sih. Maksudnya Fred juga belum pernah melakukan hal yang sangat-sangat membagongkan, tapi at least Fred adalah harapan baru karena dia bukan Italian teman-teman ya. Itu yang gue at least yang bisa gue pegang. Fred itu bukan seorang Itali, yang mana mungkin orang Itali kan orangnya mungkin kalem, lembut gitu ya. Fred lebih tegas, kayaknya dia bisa menghina Latifi bahkan gitu ya di salah satu interview. Jadi kalau menurut gue sih, gue yakin Fred akan lebih tegas kalau dari orangnya gitu ya. Jadi ya walaupun gue nggak bisa bilang Fred bisa lebih bagus dari Binotto, tapi at least Fred ada sedikit harapan lah untuk bisa lebih bagus daripada Binotto, hopefully gitu ya. Jadi menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Gue gak bisa panjang lebar lagi karena gue udah banyak banget ngerosting Binotto. Gue udah banyak banget bilang kalau Binotto ini harus diganti. Jadi ya ini kayaknya menjadi video, hopefully ini benar teman-teman, sekali lagi soal Binotto. Dan menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan diskusi lagi-lagi secara sehat. Please no toxic teman-teman ya. Jadi ya, thank you so much yang udah nonton. Semoga kalian suka dengan konten seperti ini, karena ini gue call up gak nyangka juga bikin konten kayak gini lagi, karena ini beritanya hangat banget teman-teman. Dan ya,
langsung aja kalian komen, kita berdiskusi di kolom komentar. Thank you so much for watching, dan ya, I'll see you next result video. Bye bye, peace out guys, stay safe and keep smiling.